Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahirul-Iman dari Prodi Ilmu Politik kelas G dengan NPM 2020011030040 ingin menyampaikan materi tentang otoriter, delegatif, dan demokratis. Pengertian otoriter: bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Para pemimpin otoriter melakukan pengambilan keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan para karyawannya. Mereka menghasilkan keputusan, mengonsumsikannya kepada bawahan, dan mengharapkan implementasi atas instruksi mereka dengan segera. Itu merupakan kutipan dari Bond and Kurz 2007. Para pemimpin otoriter melakukan pengambilan keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan para karyawannya. Jadi pemimpin otoriter itu biasanya membuat peraturan sendiri tanpa melakukan atau menerima pendapat-pendapat para bawahannya. Contohnya di Indonesia ini itu kan pemerintahan pemimpin itu dipegang oleh presiden. Ketika presiden ingin membuat peraturan yang diusulkan presiden kepada DPR, presiden membuat keputusannya itu harus langsung disetujui oleh MPR, karena kalau Indonesia menganut sistem otoriter seperti itu kan. Tapi sayangnya Indonesia menganut sistem demokratis yang walaupun demokratisnya tidak berjalan dengan baik kan. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter: 1. Wewenang mutlak terpusat pada pemimpin. 2. Keputusan selalu dibuat oleh pemimpin. 3. Kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin. 4. Komunikasi berlangsung dalam satu arah dari pimpinan kepada bawahan. Selanjutnya, pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara kredit. Selanjutnya, tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat. Jadi, pemimpin otoriter itu tidak menerima pendapat atau masukan dari bawahannya. Menurutnya, keputusannya atau kebijakannya itu adalah yang paling tepat untuk bisa menjalankan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, lebih banyak kritik daripada pujian, menuntut prestasi dan kesetiaan sempurna dari bawahan tanpa syarat, dan cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. Selanjutnya, pimpinan menentukan semua keputusan yang bertalian dengan seluruh pekerjaan dan memerintahkan semua bawahan untuk melaksanakannya. Selanjutnya, pemimpin menentukan semua standar bagaimana bawahan melakukan tugas. Yang terakhir, adanya sanksi yang jelas jika seorang bawahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditentukan. Kelebihan gaya kepemimpinan otoriter: 1. Efektif. Ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan cepat, tanpa waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain. Selanjutnya, mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan karena organisasi yang buruk atau kurangnya kepemimpinan. Jadi pemimpin di era pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter itu harus memiliki wawasan yang luas supaya tujuan organisasinya itu tercapai dengan maksimal, walaupun banyak sekali kritik dari anggota organisasi atau bawahan organisasi tersebut. Selanjutnya, membuat individu, kelompok, atau tim tidak kelewatan tenggat waktu proyek penting. Selanjutnya, pemimpin dapat lebih memudah mengelola krisis ketika kendali ada sepenuhnya di tangan mereka. Selanjutnya, arahan dan visi yang jelas.
Pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Hal ini membuat setiap anggota tim menghormati kepemimpinannya. Jadi ciri khas dari kepemimpinan otoriter itu adalah kritik. Jika pemimpin dikritik, maka paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Jadi pemimpin otoriter itu harus diberi tekanan supaya dihormati dalam kepemimpinannya, dalam arti kebijakan mengeluarkan terus kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kritik-kritik tersebut. Kelemahan gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter berpusat pada satu sosok tertinggi alias pemimpin adalah penguasa. Kepemimpinan seperti ini menunjukkan kurangnya kepercayaan pada nasihat, saran, ide, dan kemampuan decision making orang lain. Alhasil, jika pemimpin selalu menentukan bagaimana sebuah tugas harus dikerjakan, karyawan mungkin tidak memiliki rasa ownership dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi bawahannya itu bakal semena-mena terhadap pekerjaannya karena tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap terhadap kewenangannya. Di sisi lain, gaya kepemimpinan otoriter dapat membuka peluang bagi pemimpin untuk menyalahgunakan jabatannya. Biasanya kalau ini kepemimpinan otoriter membuka peluang bagi pemimpin untuk menyalahgunakan jabatannya itu adalah menjalankan kepentingan pribadinya dia. Misalnya kepentingan pribadi dia setelah dan sebelum menjadi pemimpin itu adalah ingin dikagumi dan ingin kaya biasanya karena kekayaan gitu kan. Maka bisa jadi disalahgunakan hanya jabatannya itu atau kewenangannya itu hanya untuk kepentingan dia sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain atau bawahannya. Selanjutnya, tindakan yang seenaknya. Misalnya segala bentuk hukuman, larangan, peraturan dapat dengan mudah dibuat secara sepihak. Contohnya ketika ada di negara Korea Utara itu ketika ada kasus COVID-19, tanpa berpikir panjang, pemimpin atau pemimpin di negara tersebut melakukan tembak mati kedua orang yang kena COVID-19 itu, karena menurut dia mungkin ya dengan membunuh dua orang tersebut maka tidak adanya kasus yang berkelanjutan COVID-19 yang berkelanjutan di negara tersebut. Selanjutnya, pemimpin juga menilai kesuksesan pemimpinannya dari rasa takut dan kepatuhan bawahan yang bersifat kaku. Jadi semakin terkekang dan semakin takutnya atau semakin patuhnya rakyat terhadap pemimpin, maka semakin sukses kepemimpinan otoriter tersebut. Contohnya ketika zamannya Soeharto ada namanya Petrus, karena dulu banyak terjadinya tingkat kriminalitasnya itu tinggi, maka pemerintah menghadirkan Petrus menembak misterius sehingga akan menakut-nakuti oknum-oknum yang membuat tingkat kriminalitas itu tinggi. Maka pada saat itu rakyat patuh sehingga bisa dijabat 32 tahun kalau tidak salah kan oleh Soeharto itu kan, karena tidak adanya dulu itu jika orang melawan maka akan hilang atau ditembak gitu kan, sehingga akan patuh saja terhadap pemimpin daerah tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga di zaman era Jokowi seperti ini, dengan adanya undang-undang karet UU ITE, orang yang ingin mengkritik atau
tidak sejalan dengan tujuan Jokowi, artinya itu kan sebuah masukan gitu kan, sebuah pendapat, malah kena undang-undang ITE malah dipenjarakan gitu kan. Secara garis besar, gaya kepemimpinan otoriter berisiko tinggi membuat perusahaan bergantung hanya pada satu orang. Ketika pemimpin tersebut keluar dari perusahaan, orang-orang di bawahnya dapat berhenti berfungsi sama sekali karena tidak mendapatkan arahan apapun. Ini seperti apa ya? Sangat bergantung gitu. Sangat bergantung kepada satu orang, sehingga bahwa ini itu adalah pemimpin itu adalah otak dari sebuah organisasi tersebut gitu kan. Jika otaknya sudah mati atau otaknya rusak, maka organ-organ yang ada di organisasi tersebut akan rusak, ya kan. Contohnya ketika kanker otak gitu kan, karena otaknya rusak atau memiliki gangguan gitu kan, adanya virus gitu kan, rusak, kanker, maka seluruh badan itu akan mati, karena otak itu kan merupakan sebuah organ penting pengatur organ-organ yang lain gitu kan. Jika otak rusak, organ utama rusak, maka yang lain akan rusak juga. Maka dari itu, seperti sebuah jargon kan, sebuah pemimpin yang baik akan bagus walaupun memiliki bawahan yang buruk. Akan tetapi pemimpin yang buruk akan buruk walaupun memiliki bawahan yang baik, yang dipercaya gitu kan, yang bagus. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif dicirikan dengan jarangnya pemimpin memberikan arahan. Keputusan diserahkan kepada bawahan dan diharapkan anggota organisasi dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dikutip dari McGregor 2004. Gaya kepemimpinan delegatif adalah suatu ciri khas perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh karakter pribadinya. Ini udah dibahas dalam pertemuan pengertian kepemimpinan politik, bahwa pemimpin itu harus memiliki karakter pribadi yang baik. Dalam jargon itu, seorang pemimpin itu harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain gitu kan. Karena jika dia belum bisa memimpin dirinya sendiri karena jika seorang pemimpin belum bisa memimpin dirinya sendiri, maka belum tentu dia bisa memimpin orang lain gitu kan. Karena memimpin dirinya sendiri saja belum benar gitu, apalagi memimpin orang lain. Kepemimpinan delegatif adalah sebuah gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya yang memiliki kemampuan agar dapat menjalankan kegiatannya yang untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai sebab. Jadi biasanya kalau pemimpinan delegatif ini, pemimpin itu adalah sebuah formalitas, dan yang bekerja itu adalah bawahannya. Ciri-ciri kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri khas dari perilaku pemimpin dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin kan sangat dipengaruhi adanya karakter pribadinya. Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan agar bisa menjalankan aktivitasnya yang untuk sementara waktu tak bisa dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai macam sebab. Gaya kepemimpinan delegatif ini sangat cocok dilakukan kalau staf yang memiliki
yang dimiliki ternyata mempunyai motivasi dan kemampuan yang tinggi. Jadi apa ya, pemimpin ini sangat penuh percaya kepada orang, kepada bawahannya gitu kan. Maka wewenang yang sudah dibuat dari dahulu itu sudah tidak dipertimbangkan lagi gitu kan. Dengan demikian pimpinan tak terlalu banyak dalam memberikan perintah kepada bawahannya, bahkan pemimpin akan lebih banyak memberikan dukungan untuk bawahannya. Jadi anggotanya itu sudah benar gitu, sudah benar dalam melakukan kebijakan dan kewenangannya sudah dibuat dari dulu, sehingga pemimpin itu hanya memberikan motivasi, dukungan, dan motivasi dan dukungan saja, sehingga para bawahannya itu bekerja dengan giat, jujur, dan amanah. Kelebihan dan kekurangan gaya pemimpinan delegatif. Seseorang dalam kepemimpinan delegatif amat cocok memimpin grup yang memiliki individu bertalenta dengan motivasi tinggi. Selain itu, dengan gaya seperti ini, seorang pemimpin bisa cepat mengambil informasi dan sumber daya di awal proyek. Hanya akan membuat stuck bila anggota tim tidak kekurangannya itu hanya akan membuat stuck bila anggota tim yang ada tidak memiliki skill, motivasi, dan kepatuhan terhadap deadline. Selain itu, seseorang dengan gaya kepemimpinan yang delegatif seringkali disalahartikan sebagai seseorang yang malas terlibat dalam tim. Bila berlanjut lebih jauh lagi, biasanya seluruh tim akan terdemotivasi dan akhirnya sulit mengerjakan proyek ataupun pekerjaan yang ada. Selanjutnya, pengertian demokratis. Demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menurut Abraham Lincoln. Menurut Samuel Huntington, demokrasi akan tercipta kalau para pemberi keputusan yang kuat dalam suatu sistem pemerintahan dipilih melalui suatu proses pemilihan umum yang jujur dan adil secara berkala. Menurut Presiden kita, Joko Widodo, dengan mendengarkan suara rakyat secara langsung di mana tempat mereka bekerja, tempat tinggal, dan tempat berkumpul. Ini menurut Presiden Joko Widodo ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai bisa diiniin. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. 1. Kekuasaan pimpinan tidak mutlak. 2. Adanya komunikasi yang baik. 3. Pengawas di kedua belah pihak. 4. Pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab bersama. 5. Adanya kebebasan pendapat bagi bawahan. 1. Kekuasaan pimpinan tidak mutlak. Iya, karena kan seperti pengertian di atas menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang diserahkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan pimpinan tidak mutlak artinya pemimpin itu bisa dikritik, bisa diberi masukan supaya kepemimpinannya itu bisa dibangun sesuai tujuan bersama dalam suatu organisasi tersebut gitu. Tidak sesuai dengan pikiran pikiran pemimpin saja, tapi pemikiran seluruh anggota organisasi, sehingga organisasi tersebut menjadi tujuan yang pasti gitu kan. Tujuannya itu tercapai. Adanya komunikasi yang baik, sudah pasti pemimpin demokratis itu akan diberi masukan, diberi kritik, maka harus adanya komunikasi yang baik antara seorang pemimpin dengan seorang bawahannya, supaya ketika diberi masukan atau kritik, maka akan diterima atau dipertimbangkan, bukan artinya malah akan ditangkap atau dihancurkan gitu kan, atau dihilangkan gitu. Pengawas di kedua belah pihak. Pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab bersama. Sudah pasti seorang pemimpin tadi kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemimpin bertanggung jawab atas kepentingan rakyat, dan rakyat
mempercayakan kepemimpinan seorang pemimpin tersebut untuk memimpin suatu organisasi tersebut. Jadi sama-sama saling bertanggung jawab lah dengan karena kan kekuasaan pemimpin tidak berlaku dalam arti kan kebijakan bersama gitu kan, musyawarah gitu kan, maka harus tanggung jawab gitu bersama juga, karena kan ini kan sudah disetujui bersama, maka masa iya gitu kan nggak ditanggung jawab bersama, padahal kan ini kan pendapat banyak pihak gitu kan, pendapat dari sama-sama juga gitu kan, disetujui bersama, maka masa nggak mau bertanggung jawab bersama juga. Yang kelima tuh adanya kebebasan berpendapat bagi bawahan. Tadi udah saya jelaskan bahwa kalau demokratis itu harusnya ada kebebasan berpendapat bagi bawahan, entah itu kritik atau itu masukan. Bukan arti kebebasan berpendapat itu hanya bagi yang pro terhadap seorang pemimpin saja, tapi harus ada hak bagi yang kontra terhadap pemimpin. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa menurut bahwa seorang pemimpin yang demokratis itu belum tentu kontra terhadap lawan pendapatnya gitu kan, terhadap yang kontra terhadap dia gitu kan. Malah kadang yang kontra itu dihilangkan atau diacuhkan gitu kan, bahwa yang pro itu biasanya itu akan mendukung. Nah, jadi tujuannya itu sudah baik gitu, tujuannya itu sudah mutlak gitu, sudah bulat bahwa keputusan itu adalah yang terbaik gitu kan. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis: 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. 2. Keputusan dan kebijaksanaan diambil diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. 3. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. 4. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. 5. Bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. 6. Tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Jadi harus adanya keharmonisasian antara pemimpin dengan bawahan, karena kan jika adanya cekcok atau tidak harmonis hubungan antara bawahan dengan atasan itu, maka tidak adanya sistem demokratis yang terpercaya gitu kan. Kedua, keputusan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Pihak oposisi akan merasa senang jika keputusan dan kebijakan didiskusikan gitu kan, diambil rembukan gitu kan, untuk menjadi musyawarah yang menjadikan mufakat. Ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Jadi seorang bawahan itu harus memiliki kreatif yang tinggi serta memiliki wawasan yang tinggi supaya masukannya itu atau pendapat itu atau sarannya itu kan buat juga buat kepentingan atau tujuan organisasi tersebut kan, maka harus kreatif, bagus, dan memiliki wawasan yang luas gitu ya. Jadi harus supaya tujuan organisasi tersebut itu tidak itu saja gitu kan, tapi menjadi maju. Yang sebelumnya organisasi tersebut adalah berkembang, maka harus memiliki harus maju. Keempat, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya.
Kelima, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan kan. Tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Kalau misalnya lahir kubu oposisi gitu kan, kubu oposisi itu sebenarnya bukan musuh bagi pemimpin, tapi sebuah saran bagi pemimpin gitu kan. Karena jika oposisi merupakan musuh, kan itu juga artinya kan adanya ketidaksejalanan terhadap ketidaksejalanan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin gitu kan. Tapi kan harus dipertimbangkan juga kenapa dia oposisi gitu kan, kenapa dia tidak pro terhadap pemimpinnya gitu. Kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. 1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Contoh pembuat RUU, rancangan undang-undang itu nggak bisa dalam sebulan 2 bulan. Biasanya itu contoh UU ITE itu kan diajukan oleh SBY itu ketika zamannya SBY kan, tapi baru disahkan pada zaman Jokowi gitu. Sudah kan artinya kan lama gitu kan, nggak bisa secara cepat. Berbeda sekali dengan gaya kepemimpinan otoriter. Hari itu bisa jadi langsung disahkan karena kan tidak mutlak kekuasaannya itu adalah kepemimpinan itu adalah dia gitu. Selanjutnya, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Karena susah, sulit, maka biasanya akan menghasilkan hak oposisi gitu kan. Ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Jadi ini merupakan alasan mengapa Indonesia itu atau negara demokrasi itu ini yang terhadap pro pemerintah itu keputusannya atau kebijakannya itu pasti langsung harus sesuai dengan pemimpin gitu, keputusannya itu harus sesuai pemimpin. Yang oposisi itu biasanya dianggap egonya tinggi gitu kan, yang bahwa ini kan menurut pro kepentingan pemimpin gitu kan. Ini kan kebijakan atau rancangan ini kan sudah dibuat sedemikian rupa atau sudah bulat gitu kan, sudah tinggal disahkan, tapi mengapa harus dikontrain gitu. Ada yang tidak setuju gitu, tapi kan lumrah gitu loh, yang tidak setuju ini kan harusnya lumrah gitu kan. Tapi malah dianggap bahwa yang kontra terhadap kebijakan pemimpin itu memiliki ego yang tinggi, tidak memiliki wawasan yang luas. Kan setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu kan. Makanya harus diajarkan musyawarah, walaupun memang sulit untuk mengerjakan mufakatnya gitu kan. Ya kurang lebih itu yang saya dapat sampaikan. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.